takbiratul ihram sittata asyar. Utawi pira-pira syarat takbiratul ihram iku sittata asyara 16. Utawi pira-pira syarat takbiratul ihram iku sittata asyara 16. Artinya syarat-syaratnya takbiratul ihram itu jumlahnya ada 16. Di dalam syarahnya dikatakan ai innahu yushtaratu lisihhati takbiratul ihram hadhihi syurut, artinya bahwa untuk sahnya takbiratul ihram ini harus memenuhi syarat-syarat yang ini yang berjumlah 16 sittata asyar. Ya, bihaitsu law ikhtala min hasyaratun lam tad'akid shalat. Ya, artinya andai kata salah satu daripada rukun-rukun syarat-syarat yang 16 itu tidak terpenuhi, lam tan'akid as-shalat, maka salatnya tidak sah. Jadi rukun ini syarat takbiratul ihram ini harus terpenuhi semua. Satu saja. Ini versi pertama. Syarat takbiratul ihram jumlahnya ada 16 wa qad zada ba'dhum arba'atan ala ma dzakara Syekh ya. Sedangkan sebagian ulama itu menambahkan bukan untuk dekatnya. Jadi dari 16 ditambah 4 sehingga total jumlahnya berapa menjadi fayakunu majmu'uha tamamal 20 syaratan. Maka jumlah totalnya itu bukan 16 ditambah 4 menjadi 20. Waqad taqaddama anal asla fi takbiratul ihram, dan sudah terlewatkan bahwa sesungguhnya berdasarkan sabda baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda lil musi sholatah, ada orang yang sholatnya itu jelek ya, sholatnya itu jelek, jorok sholatnya itu ya. Lalu Nabi bersabda, hei idza qumta ila sholat fakabbir, muncul bahasa orang nama mang lamun rek nangtung sholat untuk melaksanakan sholat fakabbir, takbir dulu, jangan ujung-ujung macam Fatihah dan lain sebagainya. Nah itu jadi harus ada langkah-langkahnya. Itu langkah-langkah orang yang mau adalah takbiratul ihram dulu. Nah maka disitulah awal mulanya diwajibkannya takbiratul ihram atau awal mulanya takbiratul ihram menjadi syarat-syarat. Syurutu takbiratul ihram utawi pira syarat takbiratul ihram. Adapun syarat takbiratul ihram iku sittata asyara 16. Ada 16. Mana yang 16 teh? Anta qa'a rupane siji yen tumiba apa takbiratul ihram. Anta qa'a suji yen tumiba apa takbiratul ihram. Yen tumiba apa takbiratul ihram fil farhalatal qiyam, ing dalem tingkah ngadeg halatal qiyam, ing dalem tingkah ada yang nomor pertama takbiratul ihram teh harus terjadi halatal qiyam, dalam keadaan berdiri. Jadi kita membaca takbir teh ya harus sedang dalam kondisi berdiri. Jadi berdiri dulu baru kemudian kita membaca takbir. Jangan sambil duduk kita naik Allahu Akbar. Ya, ada orang yang komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah kita duduk nih, baru duduk sambil membaca takbir Allahu Akbar. Nah itu tidak boleh. Jadi harus halatal qiyam, kudu dalam keadaan kita sedang berdiri. Itu takbiratul ihram nanti antaqa'a fil fardhi halatal qiyam. Lamun salatna salat fardu wayahna takbir teh kudu dalam kondisi berdiri. Al awal min syuruti takbiratul ihram wuqu'uha fil qiyam
ingka nabi sholatu fardhan. Ya gitu. Andai kata salatna salat fardu wajib eta teh dijatuhkeunana si takbir teh dalam keadaan berdiri ya. Biayuk kabir fi mahallin tujazi'u fihi al-qiraah tepatnya dia membaca takbir di sebuah tempat yang mencukupi membaca bacaan gitu ya. Nah ini andai kata sembahyangnya sembahyang fardu maka wajib sambil berdiri. Fa in kanat sholatu naflan, bagaimana kalau sholatnya itu sholat sunnah? Oh ari sholatna sholat sunnah maka tidak wajib sambil berdiri. Atau sholatnya sholat fardu tapi lam yaqdir 'alal qiyam, tetapi dia tidak mampu berdiri, maka boleh tidak sambil berdiri. Ulangi lagi, antaqa'a rupana yen ta'ana opo takbiratul ihram ayan apa yen tatumiba antaqa'a rupana yen tatumiba opo takbiratul ihram halatal qiyam ing dalam tingkah ngadeg eta teh fil fardhi ing dalam salat fardu. Dina salat fardu mah wayahna ya takbiratul ihram kudu bari nangtung. Wa anta kunalan yen ta'ana opo takbiratul ihram. Wa anta kunalan yen ta'ana opo takbiratul ihram. Iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Iku bil arabiyati kelawan nganggo bahasa Arab. Nomor kedua syaratna takbiratul ihram teh harus menggunakan bahasa Arab ai kaunuha bil lughatil arabiyyah. Eta teh kitu saten in kana al musalli qadiran, lamun si musallina mampu berbahasa Arab takbirna kudu nganggo bahasa Allahu akbar, itu bahasa Arab. Timbul pertanyaan, wa ila bagaimana kalau tidak bisa mengucapkan bahasa Arab? Tak maklum dia orang baru masuk Islam, orang awam ya, belum bisa membaca takbiratul ihram, waktu sholat sudah tiba. Kalau memang belum bisa tarot jamaah, maka dia boleh menerjemahkan menggunakan bahasa yang dia kuasai. Orang mana dia? Oh orang Sunda, Allah anu maha agung gitu. Orang Jawa, Gusti Allah Kang maha agung. Nah orang Jakarta, Allah maha besar gitu. Jadi boleh tarot jamaah kama marra fi arkanis salat, namun memang tidak mampu menggunakan bahasa Arab dua. Wa antakuna bilafzil jalalah. Wa antakuna lan yen ta'ana apa takbiratul ihram iku bilafzil jalalati kelawan nganggo lafaz jalalah. Iku bilafzil jalalati kelawan nganggo lafaz jalalah. Lafaz jalalah nyata lafaz Allah. Iku bilafzil jalalati kelawan nganggo lafaz jalalah wa bilafzi akbar. Lan kelawan nganggo lafaz akbar. Lan kelawan nganggo lafaz akbar. Iku bilafzil jalalati kelawan nganggo lafaz jalalah. Li'annahu ismun ala zat. Kudu nggunakan lafaz jalalah, lafaz Allah. Ai kaunuha bilafzi Allah. Syarat anu nomor katiluna dina syarat-syaratna takbiratul ihram teh adalah menggunakan lafzul jalalah. Non lafzul jalalah teh lafaz Allah. Eta kudu menggunakan bahasa Allah. Bisa teh dirobah, kan Allah itu punya nama banyak, diganti misalkan oleh kita menggunakan lafaz Ar-Rahman menjadi Ar-Rahmanu Akbar, boleh tidak? Fala yasihu dosa bila di Ar-Rahman menggunakan lafaz Ar-Rahman dan cerita dia kudu menggunakan lafaz jalalah. Ai lafaz jalalah itu lafaz Allah. Fala yasihu maka tidak sah bila di Ar-Rahman atau bila di Ar-Rahim. Ulia salat gaya baru Ar-Rahim Akbar. Waduh, jadi imamnya anyar-anyaran supaya orang ajib ya menggunakan gaya baru. Enggak sah itu. Atau pakai apa? Asma'u yang lain, Al-Malik, apa itu raja? Al-Malik
akbar gitu. Wah, enggak saya. Nah, itulah maka ibadah itu harus pakai ilmu. Pegal-pegal sholat orang diterima dengan Gusti Allah. Kenapa? Karena orang nganggo ilmu. Tak tolabul ilmi itu bukan sunnah ada. Tolabul ilmi mah lain sunnah. Bising masar majarkeun masantren teh sunnah. Abdi mah rek boyong naon sebabna da bade mukim kumaha aji can belul pasantren maka ada lain sunnahnya masantren mah wajib dengan ilmu mah wajib. Tolabul ilmi bukan sunnatun, tolabul ilmi bukan mustahab batun, tapi tolabul ilmi adalah fardhotun, tapi tidak bisa difardukan. Kata ala kulli muslimin ya, Amang Opik laki-laki muslim, Amang Rifai laki-laki muslim, Amang Iqbal laki-laki muslim, Amang Jejen laki-laki muslim dan lain sebagainya. Wa muslimatin kata Syifa, wanita muslimah kata Lia, wanita muslimah kata Ulia, kata Huli dan lain sebagainya. Ya, kata susu sama juga wanita muslimah. Itu adalah fardhotun. Jangan dianggap sebagai sunnatun. Oke, lanjutkan. Jadi takbir itu harus menggunakan lafaz jalalah. Apa lafaz jalalah itu? Lafaz Allah, ay kaunuha bilafzi Allah. Kudu menggunakan lafaz Allah. Kemudian nomor keempatnya wa bilafzi akbar, harus menggunakan lafaz akbar. Jadi Allah gabungkan dengan lafaz akbar. Allahu akbar, kaunuha bilafzi Allah wa bilafzi akbar. Nah, kumaha lamun diganti lain lafaz akbar? Misalkan diganti dengan yang semakna dengan lafaz akbar, misal diganti lafaz a'zam. Boleh tidak? Allahu a'zam. Boleh? Boleh? Tidak boleh, kan harus menggunakan lafaz akbar. Atau diganti dengan lafaz kabir, karena mana juga sama Allahu kabir. Boleh enggak? Lafaz nasihat sah. Kudu menggunakan lafaz akbar, itu bisa ditawar-tawar. Namun itu bisa tong ngarobah, tinggal diterjemah. Lanjut tadi wa ila tarajjama, lamun teu mampu tinggal diterjemah we. Tong diganti-ganti pun sejen. Abang urang resep maca misalkan kohar karena boga kabohan kohar Allahu kohar. Abu Habib sarua karena kohar. Enggak sah, itu harus menggunakan lafaz akbar. Paham dong? Di nomor ketiga dan nomor keempat harus menggunakan lafaz Allah, keempat harus menggunakan lafaz akbar. Jadi Allahu akbar. Empat. Kabehna sabaraha aya? 16. Cek sakali ulama mah aya sampai 20. Tak karek ngaji bab takbiratul ihram. Ame salatna bener. Ulah sampai katembak Nabi Madinah kita berubah man fi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Saha jalma ibadah tejeng ilmuna nyata pisan amalan teu ditarima. Gampang berat-berat ya. Orang ibadah tapi ternyata ibadah orang tidak diterima karena gara-gara orang teu make ilmu. Jaman teu make ilmu mah kapake di gawean. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tartibu Mang Iqbal, wa tartibulan tartib cewek. Sudah mau jarum pentul. Wa tartibulan tartib bainal lafzaini andal lafaz dzara. Wa tartibulan tartib naon tartib teh? Nu awal di awalkeun, nu akhir di akhirkeun, nu awal di awalkeun, nu akhir di akhirkeun. Eta tartib ngaranna syarat dina takbiratul ihram. Eta tartib ngaranna syarat dina takbiratul ihram. Tartib bainal lafzaini, dalem antarane lafaz loro. Kudu tartib di antara dua lafaz. Mana dua lafaz teh? Allah jeung
akbar kudu tartib. Maka tidak sah kita mengucapkan akbar Allah. Boleh? Boleh? Akbar Allah. Boleh? Kenapa tidak boleh? Karena tidak tartib pun. Lain akbar Allah pun nama Allahu akbar. Ya, ilmu tak ada. Wa ala yamudalan yenta ora dawakeun sapa si wong. Wa ala yamudalan yenta ora dawakeun sapa si wong hamzatal jalalating hamzahna lafaz jalalah. Hamzatal jalalating hamzah lafaz jalalah. Kemudian yang nomor ke-6 tidak boleh memanjangkan ayat alla yamudda al-musalli hamzata lafzil jalalah. Orang yang sholat tidak boleh memanjangkan membaca mad lafaz jalalah. Ya, temenang orang mengucapkan Allahu akbar itu nggak sah. Kalau dipanjangkan fa'in qala Allahu akbar, bagaimana hukumnya nih? Lam tasihha takbiratuhu, maka takbirna teu sah. Kenapa? Karena lamun dipanjangkeun, lamun kita membaca Allah, itu berarti menyimpan hamzah istifham. Li'annaha tasiru istifhaman. Maka nanti bacaan mad itu Iqbal itu akan menjadi jadi nanti kalau istifham menyimpan mana? Apakah? Jadi nanti terjemahnya bukan Allah yang maha besar, tapi apakah Allah maha besar? Jadi robah mana? Maka alla yamudda hamzatal jalalah, temenang manjangkeun hamzah dina lafaz Allah li'annahu tasiru istifhaman, karena nanti akan menjadi sebuah pertanyaan sehingga nanti akan merubah makna. Kalau Allahu Akbar maknanya Allah Maha Besar. Ya, tapi kalau Allahu Akbar artinya apa? Apakah Allah Maha? Tuh, berubah enggak maknanya? Ilmu dah adanya. Ngomong kita tidak baca iya kana berdua iya kana stain awal, jangan salah. Ada orang dulu ya, kadang-kadang sisiwo sholat diheureukeun. Ada orang yang lagu, yang nyanyi lagu. Namanya lagu nanti pohon manuk dadali itu, manuk dadali, manuk upang gagahna. Dia baca Fatihah, mungkin nggak tahu memang terbawa, nggak memang sengaja. Iya karena butuh, wah iya karena stain. Dia akan sholatnya bener, apa cobaannya? Robah itu. Kalau iya kak artinya hanya kepada engkau, tapi kalau iya kak tanpa tasydid beda itu maknanya, bisa jadi murtad kita. Kalau iyyaka na'budu tanpa tasydid min ghairi tasydid itu artinya hanya kepada cahaya matahari. Iyyaka aidau asy-syamsi. Beda ya. Kalau iyyaka artinya apa? Hanya kepadamu. Maka tasydid iyyaka maknanya apa? Hanya kepadamu, menunjukkan makna taksis. Kalau iyyaka ditasydid itu maknanya apa? Hanya kepadamu. Iyyaka hanya kepadamu. Sudah ditulis. Iyyaka hanya kepadamu. Nah, kalau tanpa tasydid, iyyaka na'budu iyyaka aidau asy-syamsi. Maknanya aidau asy-syamsi, cahaya matahari. Kemudian menunjukkan makna qasar karena maf'ul didahulukan. Di dalam kitab balaghah dikatakan ketika maf'ul itu didahulukan maka mempunyai faidah taksis. Maka nanti maknanya iyyaka na'budu hanya kepada cahaya matahari. Tuh, na'budu aku menyembah. Disangka orang mengker ibadah padahal mengker ngecek ka Gusti Allah. Tuh, disangka menang pahala padahal menang siksa gara-gara ibadah teh jeung ilmu. Nah, itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatu
la tuqbalu saha jalma ibadah jeung ilmuna rata pisan amalna teu ditarima tapi lamun ibadah jeung ilmuna insyaallah dahna diterima tapi lamun ibadah jeung ilmuna insyaallah ibadahna diterima tapi insyaallah eta nya kumaha Allah ibadah mah teu pasti tidak pasti belum tentu diterima jangan sampai kadang-kadang ketika ngomong Allahu Akbar ngabohong aya Allahu Akbar naon artina Allah maha besar tapi kamu masih lebih besar kena hutang masih lebih takut kena dengan manusia daripada dengan Allah padahal kamu mengatakan Allah maha besar padahal yang ada dalam hati kamu yang lebih besar itu adalah ya tidak punya uang itu lebih menakutkan lebih menyeramkan iya itu ya jadi awas lafaz iyyaka ini memang di luar pembahasan harus menggunakan tasydid karena nanti maknanya akan sangat berbeda. Kemudian wa'alla sudah ya. Jadi hamzahnya tidak boleh tidak boleh dipanjangkan karena kalau dipanjangkan maka nanti menyimpan hamzah istifham. Kalau menyimpan hamzah istifham maka nanti maknanya akan berubah. Wa'adamu maddi ba'i akbaro dibacanya akbaro. Lan oranana dawaaken bakne lafaz akbar lan oranana dawaken bakne lafaz akbar lan oranana adamu oranana madi dawaaken bae akbar lafaz akbar wa adamu madi bae akbaru aku di sejalapan dihargati aja wa ada memaddi bayak baru lan oranana dawakeun ba'ne lafaz akbaru ay anna sabi'a min syuruti takbiratul ihram tegas nama yang nomor ketujuh daripada syaratna takbiratul ihram teh alla yamuddal musalli ba'a akbar si musalli tidak boleh memanjangkan ba'ne lafaz akbar. Jadi tidak boleh kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah itu berarti banyak dipanjang. Hati-hati kan. Allahu Akbar. Tuh. Kalau dipanjangkan bagaimana? Nah kalau dipanjangkan falau maddaha lam tasihha takbiratuhu tusah takbiratul ihramna. Ilmu tegeding susahnya gitu. Sawaw fatal hamzata amla baik hamzah dibaca patah ataupun dibaca kasroh. Akbar teta hamzah teh Allahu akbar baik hamzah dibaca patah atau dibaca ikbar. Kenapa li'annahu bil fathi karena lafaz akbar kalau dibaca patah akbar eta jamu kabar wa at-tabulu al-kabir gendang anu gede cenah gitu hati-hati. Jadi kalau Allahu akbar akhirnya kata Allah teh gendang anu gede. Tahu disebut kendang, berarti kendang. Jering gede-gede. Wabil kasri lamun dibaca kasroh Allahu Akbar. Apa artinya? Maka itu min asmail haid. Itu adalah istilah atau nama bagi haid. Haid itu nama lain adalah ikbar. Jadi Allah haid. Benar-benar. Faya fur muta'ammidu dzalik. Maka kalau disengaja kita bukan cuma tidak diterima amal ibadahnya tapi bisa sampai kepada kufur wal iyadu billah naudzu billah lo kudu ngago wa ala yushaddida lan yen ta ora kena nasdidi sapa si wong alba ing ba lan yen ta ora kena nasdidi sapa si wong alba ing ba nomor 8 tidak boleh mentasdidi ba-nya lafaz akbar. Allah yusyadil musalli alba min akbaro.
Jadi tidak boleh kita mengucapkan Allahu Akbar, akbar gitu. Kalau tasydid lam tasihha takbiratu gitu. Oke. Kemudian wala yazida wawan sakinatan lan yen ta ora kena nambahi sapa si wong. Lan yen ta ora kena nambahi sapa si wong wawan ing wawu sakinatan kang sukun. Nomor berikutnya tidak boleh menambahkan wawu yang sukun. Au mutaharrikatan atau wawu kang berharakat. Au mutaharrikatan atau wawu kang berharakat. Bainal kalimata ini ing dalam antarane kalimat loro. Bainal kalimata ini ing dalam antarane kalimat loro. Tidak boleh menambahkan wawu baik eta teh wawuna sukun atau wawuna coba lihat mana ya. Tidak boleh menambahkan apa? Wawu yang sukun atau wawu yang berharakat bainal kalimata ini di antara dua kalimat. Mana kalimat pertama? Allah. Mana kalimat kedua? Akbar. Itu dua kali. Di antara dua kalimat jangan kau tambahkan wawu. Mana ada di mana ditambahkannya? Di tengah-tengah. Berarti Allah, antara Allah dengan akbar jangan dikasih wawu. Jangan baik wawunya sukun. Misalkan kalau sukun di mana? Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Nah gitu. Biasanya di kampung kalau dilakukan, tapi lagunya harus karena makna ada. Kemudian takbiran Allahu Akbar itu kan itu ya. Akbar ya. Atau Allahu Akbar, tapi rata-rata diharakati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu berarti ditambahi wawu itu. Betul nggak? Di kampung ya biasanya ya orang Sunda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasa bener aja. Tugas kita dakwah. Nggak dakwah selain ceramah memeres ibadah supaya ibadahnya bener. Awas hati-hati, kata Nabi di akhir zaman banyak khutubaul juhala, penceramah tapi goblok-goblok. Yang dicari bukan liridhoillahi ta'ala, bukan menghina balik, tetapi li rupiah. Mereka mencarinya uang materi. Sekali ceramah itu dibayar pundung datang-datang dari loba penceramah yang kada petil alasan transportasi. Transportasi mahal gitu. Petugas santri matak santri di pon anak kudu daek ngaji. Tugas santri ya. Awas, tidak boleh menambahkan antara Allah dan Akbar, tidak boleh ditambahi dengan wawu menjadi Allahu Akbar atau wawunya sukun atau wawu berharakat. Bagaimana? Allahu Akbar itu enggak boleh. Lam tasihha takbiratuhu, tetap takbirnya. Wa ala yazidalan yenta ora nambahi sapa si wong wawaning wawu qoblal jalalah sadurunge lafal jalalah. Qoblal jalalah sadurunge lafal jalalah. Kemudian syarat yang nomor 9 itu tidak boleh 10 ya, yang nomor 10 itu tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Jadi gimana? Tidak boleh mengucapkan Wallahu Akbar, itu nggak boleh. Ya sambil ditulis ya supaya kita nggak bingung. Yang tidak bolehnya apa gitu kan? Wallahu Akbar itu tidak boleh. Nanti bingung ngarang contohnya. Naon sebabnya tidak boleh menggunakan wawu? Nah iya pentingnya ilmu nahwu. Sebab ai wawu teh kan lamun disebutkeun wawu atop timbul pertanyaan ada pun ta mana? Betul enggak? Tuh, li'adami ma yu'tafu alaih karena ma'tuf alaihna. Nah penting baca ilmu nahwu. Udah dianggap sabela. Ya. Sahabat ahli yakin pernah berkata, ilmu nahwu hiasan bagi pemuda. Diam jangan bicara, mulutmu jaga.
Kapandainya jangan banyak berlagawan. Ku aula awalan ayyulama ide kunahu la yubhamawan. Ku aula awalan ayyulama ide kalamu kunahu la yubhama. Tulis masalah belajar ilmu nahu tong sieun teu bisa. Jangan takut nggak bisa, tapi harus yakin. Bisa, kudu bisa, si yakin bisa, pasti bisa, insya Allah bisa, kudu bisa, si yakin bisa, pasti bisa, insya Allah. Cek dina imriti, kumaha cek imrit teh? Idil fatah hasbati qadiruti wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Idil fatah hasbati qadiruti wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Idil fatah hasbati qadi, pemuda mah tergantung tekadnya. Insyaallah ya. THS punya tekad, saya harus hafal Fathul Muin, apapun barang penting rubah gaya hidup. Ya, rubah kebiasaan yang salah. Pasti bisa, tidak ada yang mustahil. Maka kita harus punya cita-cita yang tinggi. Itu tidak boleh kita mengucapkan wallahu akbar. Nah, gitu. Kenapa? Karena lamun orang mengucapkan wallahu akbar, engkena li'adami ma yudhafu alaih, tidak ada matuf alaih nabi khilafis salam. Berbeda mungkin dina bacaan salam. Ayat takbir di awal salat, ayat di akhir salat mengarana salam. Nah, lamun di akhir salam mah sohat sah ziyadatu hafihi, ditambahan wau. Nah, make sah dina lapan salam tambahan wau menjadi wassalamualaikum. Boleh nanti sampai salat bukan assalamualaikum tapi wassalamualaikum pakai wau gaya baru tadi. Kenapa boleh? Daya tamah litaqaddum ma yumkin la'atfu alaih, karena telah kedahuluan lafaz yang memungkinkan untuk menjadi ma'tuf alaih. Wa ala yaqifalan yen ta orang mandeg sapa si wong. Lan yen ta orang mandeg sapa si wong kunang lafaz yaqifa dibacana sabarudak naon sebabna diasupan ku amil nawasib. Berarti lamun amil nawasib lafaz yaqifana kalimat fiil ay fiil jumlahna 3, 1 fiil 2 fiil af'aluhum salasatun fil waqi'i madin filu amrin wal mudhari. Af'aluhum salasatun fil waqi'i madin wa filul amri wal mudhari'i terlangit. Nah itu yang amal madi mudhari dan amal jadi yang ketiga lafaz yaqifa itu namanya fiil mudhari. Cirina bahwa lafaz yaqifa disebut fiil mudhari keasupan huruf mudhari'ah. Mana huruf mudhari'ah? Nah ya ari jumlahna huruf mudhari'ah eta jumlahna aya 1 huruf ta, 2 huruf ya, 3 huruf alif, 4 huruf nun dikumpulkeun dalam lafaz ana itu mudhari'an simli huruf asole masur anitati yaitu huruf mudhari'an simli huruf inati asole masur tandai mudhari dengan huruf yaitu huruf kapal mudhari'an asli masyhur ma'ani tati tandai mudhari dengan huruf kata fi'il mudhari. Kumaha hukumna fi'il mudhari? Ai hukumna fi'il mudhari teh wajib dibaca
kecuali bila bertemu dengan amil nawasib jeung amil jawazim irfa mudhaf carodo min nasibin wajazimin kata sadu rafakan mudharilah dari yang menasabkan dan menjazmkan amil yang menasabkan ada 10 jawazim 18 jangan ngeluh alladzi dan kailamu lanjut hatta jawab bawahu yang dimaksud. Jadi berarti lafaz yakifah wajib dibaca karena kemasukan amil. Mana amil nawasib naan mana teka tempo apa diidghamkeun wa digimbiun natimbiyan ida kana bi kilmatin kadunya famida padahum bi natimbiyan mula kana bi kilmatin kadunya famida wa alla teh asal wa an la yaqifa wa ala yaqifalan yen ta ora kena mandeg sapa siwong lan yen ta wau lan an yen ta la ora lan yen ta ora yaqifa mandeg sapa siwong baina kalimatai asal mah kalimatai karena kulantaran dinaunkeun tah dido atkeun awat otak nangunnya asal mah kalimatai ini kulantaran dideparkan menjadi kalimat tae menjadi kalimat tae gitu ya lain tae menjadi baina kalimat tae asalah tae ini itu kamana apa yang dibuangnya nun kenapa nun dibuang karena syarat mudhof teh minal mudhofi asyitit tanwina aununahu ahlukum ahluna minal mudhafi al-khidid na'aununa buka ahlukum ahluna coba PR tanya daripada galau itu paruh ngapalkeun gitu cek versi Imriti kumaha cek versi Alfiyahna Nunan talili roba tanwina mimma tudib risina wasani yajurwan bimi alfi'ida lu illa zaka wala mahula nunan talili mudah dibuang mudah pilih jalan al-mudah dibuang biroba harus menyimpan mananya atau mana yang dan mananya itu dah menafal ayat apa mah itu ngerti insyaallah gabah maka menimbulkan murah rezeki itu tebeguk lah segala susah itu hafal 40 hafizin imam Ibnu Rohbiyah hafal kan 40 hafizin imam setiap orang yang hafal ulang hafiz teh benar-benar sesuai dengan artinya. Karena setiap hafid orang yang hafal adalah imam yang akan jadi orang yang terdepan. Wasulusani wahumatamamu fafalfakulu hafidin imamu wasulusani wahumatamamu fafalfakulu hafidin imamu. Asa cekina kita berrohbiah apalkeun rohbiahna ya kira-kira sakabeh kitab teh kasabak katalar jadi paroimna kakerit ilmu aruna kakerut mantikna kapetit balabona lekoh ilmu nahuna tahu nahu lajur nehu lah dia apa tuh ilmu ampen kurapa pun aya janji di pengarangna naon janjina Tufarribul aqsabi labdil mujazi wa tabasul labi wa Tufarribul aqsabi labdil mujazi wa tabasul labi wa din. Insyaallah lamun geus bisa alfiah mah barang susah jadi yang susah jadi mudah yang jauh jadi dekat yang susah jadi mudah yang jauh jadi dekat yang
jadi mudah, itu janji alfiah. Itu janji alfiah insyaallah. Apa mah punya mewah loh. Apa tuh ul? Apa? Nah, itu apa? Saya tak. Komo ditambah kudu didoakan. Ya, didoakan oleh pengarang alfiah mah. Wallahu yabdi bihibati wa firahli wallahu fi darajatil akhirah. Wallahu yabdi bihibati wa firahli Bismillahirrahmanirrahim. Baina kalimat takbir maknanya kalimat lorone takbir. Tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir. Kalimat kedua kalimat takbir itu yang mana? Allah dan akbar. Antara Allah dan akbar tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan Allah. Cicing heula. Ya. Kemudian kalau ke HP, aduh ada yang masuk ya. Kita orang Wahabi maksudnya mau HP. Orang Wahabi bacaan kok HP. Ada barang ini HP na aya yang masuk. Dibalas lah, maaf aku lagi salah ya. Ada orang Wahabi batu disalah-salahin. Bid'ah hari HP dibawa malah. Jadi tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir, tapi waqfatan kalawan mandek tawilatan kang suwe atau kang dawa kang suwe. Waqfatan kalawan mandek tawilatan kang suwe wala qasiratan lan orang kang sedelat. Wala qasiratan lan orang kang sendak maksud kang jelas kang sedelat. Nomor 11-nya, nomor ke-11-nya adalah alla yaqifa al-musalli baina lafzi Allah wa lafzi akbar waqfatan tawilatan aw qasiratan ya. Jadi kalau sakata dengan tidak boleh diam antara Allah dengan akbar dengan diam, baik diam tawilah aw qasirah ya itu. Kalau sakata bagaimana kalau diamnya untuk mengambil napas? Ya karena saya ulama pondok napasna gitu ya, maka sok nunutan pondok napasna gitu. Jadi kumaha lawan pondok napasna Allah akbar gitu napas dulu gitu ya. Maka bagaimana kalau lam yaudoro airek narik napas mah teu naon daripada terus pingsan. Jadi kalau untuk sekedar mengambil nafas teul itu tidak apa. Wa ayyusmi'ala yentan rungakeun sapa si wong. Wa ayyusmi'ala yentan rungakeun sapa si wong nafsu ing awak dhewe ke si wong. Nafsu ing awak dhewe ke si wong jami'a hurufiha ing sakabehane piro-piro hurufe benar takbiratul ihram. Insya kabehane pira-pira huruf takbiratul ihram. Apa artinya? Harus mendengarkan, harus bisa terdengar oleh dirinya sendiri, harus memperdengarkan pada dirinya sendiri semua huruf-huruf takbiratul. Jadi sakabeh huruf-huruf nu aya dina takbiratul ihram teh kudu ka kuping harus terdengar oleh dirinya sendiri. Nah, perhatikan ke depan, perhatikan. Kita sembahyang ya mah ya ininya terkatup ya itu mah asa pangkusuna asa pangpasena sana bedanya itu ada dulu punya teman seperti itu ini aja aku rokok sujud gitu ini kayak betul gitu ya kayak khusyuk gitu kan ternyata dalam kitabnya enggak sah ini harus terdengar ya harus komat kamit ya kalau nggak komat kamit terdengar nggak ya nggak bisa lah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu harus terdengar oleh minimal oleh diri sendiri. Jangan balem aja. Ini mah kayak orang lain yang sakit gigi. Gitu. Jadi ayyusnya nafsahu harus bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi terdengar. Nah di sini bihas yusmi'u nafsahu jadi sakabeh huruf-huruf anu aya dina takbiratul ihram
kudu bisa ka kuping ketika tidak ada yang menghalangi pendengaran. Bagaimana kalau misalkan lagi ribut sehingga bacaan tidak terdengar, dia itu tidak terdengar kalau begitu. Karena kalau toh ributnya hilang, dia pasti mendengar. Ya kayak pagi-pagi lagi sholat, Allahu Akbar, ada suara ayam, ada suara bebek, ada suara yang ngadoman gitu kan, kita nggak kedengaran kan. Tapi kalau toh diperkirakan suara-suara itu tidak ada, pasti kita akan mendengar, maka itu dianggap sah kalau begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduhulul waktilan manjingnya waktu. Waduhul waktilan manjingnya waktu bil muaqadin salat kang den waktu. Kemudian syarat yang nomor 13 harus sudah masuk waktu maca takbiratul ihram teh. Bil muaqadin di dalam sembahyang yang ada waktunya. Ya, dulu udah dibahas, ada sholat itu kan ada muaqqad, ada dzati sabab, ada mutlak. Kalau muaqqad itu artinya sholat yang ada waktu. Mana contohnya sholat yang ada waktunya? Seperti sholat rawatib, sholat anu matuh, mengikuti kepada sholat fardu namanya sholat rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah, itu namanya sholat muaqqad. Amal lagi contoh muaqqad, Idul Fitri, apalagi Idul Adha atau muaqqad atau dzati sabab. Ya, harus sudah masuk waktunya bila sholatnya berupa dzati sabab. Apa contoh dzati sabab? Ada yang tahu? Istisqa. Disebut dzati sabab, Mang Opik kedengaran apa? Kenapa istisqa disebut dzati sabab, Mang Opik? Ya karena bisa sholat karena ada sebab. Sebabnya apa? Ya istisqa. Istisqa itu apa sih? Ya minta, ya sirnya itu menunjukkan mana minta apa? Minta duit, minta hujan, minta duit. Oke? Istisqa itu namanya sholat muaqqad atau dzati sabab. Kenapa dikatakan dzati sabab? Ya karena bisanya kita sholat karena sebab minta hujan. Apalagi contoh dzati sabab? Sholat jenazah itu berarti sabab kita karena sebab ada orang meninggal. Oke, lanjutkan. Kemudian wa iqamu halan ibakan takbiratul ihram hala istiqbal dalam tingkah madhab kiblat. Halal istiqbal dalam tingkah madhab kiblat itu membaca takbiratul ihram itu harus ketika kita menghadap kiblat. Nomor terakhir wa alla yukhilla biharfin min belum selesai. Nomor berapa? Nomor 15. Wa alla yukhilla lan yanta orang nyacan sapa siwang. Lan yanta orang kana nyacan sapa siwang biharfin kelawan huruf suwiji. Biharfin kelawan huruf suwiji min hurufiha saking pira-pira hurufe takbiratul ihram. Tidak ada satu huruf pun yang cacat, yang rusak. Ada ikhlal musalli, tidak merusaknya musalli diharfin dengan satu huruf pun daripada huruf-hurufnya takbiratul ihram. Tidak ada yang salah dalam bacaan huruf-huruf takbiratul ihram. Tapi na'am betul, tidak boleh ada yang salah. Tapi la yadurru takdirur ra, tetapi tidak apa-apa kalau kita mengulang-ulang ra, yaitu diulang-ulang. Allahu Akbar, betul ra-nya diulang-ulang. Titik. Kemudian wa takhiru takbiratil ihram ma'mum lan ngakhirakeun takbiratul ihram makmum. Lan ngakhirakeun takbiratul ihram ma'mum an takbiratil imam saking takbiratul ihram imam saking takbiratul ihram imam. Artinya naon? Jadi ketika berjamaah si makmum takbirnya harus diakhirkan dari takbiratul ihramnya imam. Wa takhiru takbiratul makmumi dan mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum an takbiratul imam dari takbiratul ihram imam. Itu nomor ke-16. Syurutu takbiratul ihrami iku sittata asyara antaqa'a
halatal qiyami halatal qiyami fil fardi wa takuna iku bil arabiyati wa takuna iku bilafzil jalalati wa bilafzi akbaro wa tartibu bainal lafzaini wa alla yamudda hamzatal jalalati wa adamu maddibai akbaru wa adamu maddibai akbaru di bahasanya akbaru ya, di segala hal jangan akbari. Wa adamu maddibai akbaru wa ala yushaddida al-ba'a wa ala yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini wa alla yazida wawan qabla jalalati wa alla yaqifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqa'uha halal istiqbali wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Baca